Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Rani Kartika dalam channel YouTube yang berbagi informasi seputar kampus, seputar mahasiswa, seputar perkuliahan, dan juga seputar informasi hukum. Nah, kali ini videonya udah kurang lebih 2 bulan ya Bu Rani enggak upload video tentang ide topik skripsi buat kalian mahasiswa hukum. Terakhir banget nih video berkaitan dengan ide topik penelitian, ide topik skripsi itu ada di part 21. Video itu kurang lebih 2 bulanan yang lalu kalau nggak salah ya. Nah, kali ini kita lanjut di part yang ke-22. Nah, kalau sudah part 22, berarti kalian mahasiswa hukum tahu dong kalau sudah banyak sekali video-video berkaitan dengan ide topik skripsi yang dapat kalian tonton, yang dapat kalian pilih. Barangkali ada yang menarik kalian untuk kalian coba juga angkat dan teliti lebih lanjut. Karena nggak sedikit juga Bu Rani menerima komen gitu ya, dan juga DM melalui Instagram. Ada yang sudah nonton video Bu Rani di YouTube gitu ya, lalu mereka mengambil itu untuk diteliti lebih lanjut, dan alhamdulillahnya mereka memberi kabar kalau mereka di ACC gitu sama dosennya. Dan itu alhamdulillah berarti Bu Rani dapat sedikit membantu mahasiswa membuka wawasan kalian terkait ide bagi yang masih stuck, masih bingung mau angkat apa. Nah, nggak berlama-lama, kita lanjut aja langsung ke ide topik penelitian. Tapi sebelumnya Bu Rani mau menginformasikan kalau di sini nanti ide topik ini secara general aja. Kalau kalian nanti ada tertarik mau coba mengambil ini untuk diteliti, silahkan. Dan kalian mau ubah sedikit atau ubah seluruhnya, itu juga diperbolehkan. Ya, karena jangan berpatokan umum bahwa oh yaudah Bu Rani ngasih tahu idenya seperti ini, ya ini aja yang saya ambil. Kalian boleh mengembangkan lebih lanjut gitu ya. Ini hanya patokan atau ide topiknya saja. Kalian harus masih menyesuaikan dengan rumusan masalah yang akan kalian teliti. Tentu saja jangan lupa untuk selalu berkoordinasi dengan dosen pembimbing kalian terkait topik penelitian yang akan kalian teliti gitu ya. Nah, lanjut. Ide topik penelitian yang pertama ini berkaitan dengan masalah izin pertambangan bagi ormas. Nah, apa nih topiknya? Kalian catat baik-baik. Analisis yuridis pemberian izin pertambangan, izin usaha pertambangan bagi organisasi kemasyarakatan atau ormas ditinjau dari Undang-Undang Minerba. Kenapa? Karena kalau kalian lihat nanti di aturan Undang-Undang Minerbanya dikatakan bahwa izin pertambangan itu diberikan kepada BUMN dan BUMD. Nah, kalau dua jenis badan usaha ini tidak memperoleh atau tidak mau gitu ya, maka diberikan kepada pihak swasta dan juga melalui mekanisme lelang. Tetapi di sini di kebijakan terbaru ya yang sempat viral itu dikatakan bahwa organisasi masyarakat atau ormas itu sekarang sudah dapat menerima izin usaha pertambangan. Nah, berarti kan ada artinya pertentangan norma. Kalian boleh coba untuk meneliti. Yang kedua, analisis yuridis ya dari peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan yang mengatur ketentuan diperbolehkannya aborsi bagi tindak pidana perkaosan. Bu Rani ini aja ya, bilangnya nggak usah bilangnya pakai istilah perkaosan, kalian paham lah ya maksudnya apa gitu ya. Takutnya kalau di sini tuh tidak diperkenankan teman-teman disebut kalimat itu karena konotasinya kan negatif. Nah, kalian nanti coba deh teliti kenapa, apa dasarnya, kenapa diperbolehkan gitu ya, akibat bagi mereka yang merupakan korban dari tindak pidana perkaosan tersebut, ketika mereka hamil mereka boleh melakukan aborsi gitu ya. Nah, alasan hukumnya, pertimbangan hukumnya apa sih diatur ketentuan seperti itu gitu, kenapa diperbolehkan. Nah, itu kalian coba untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya yang ketiga adalah mengenai urgensi dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam hal
penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar sekolah berdasarkan PP nomor 28 tahun 2024. Memang di PP ini teman-teman mahasiswa itu ada beberapa ketentuan-ketentuan atau kebijakan dalam pasalnya yang cukup kontroversi yang diangkat juga ke publik gitu ya, menjadi pemberitaan media-media berita beberapa waktu belakangan ini. Nah, ini juga coba kenapa ada kebijakan untuk penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar, karena jangan sampai ini diartikan atau ditafsirkan secara berlawanan. Mungkin maksudnya baik, tapi nanti yang di masyarakat yang tidak paham hukumnya itu malah mengartikan sebaliknya, dianggap bahwa berarti diperbolehkan melakukan hubungan seks di luar nikah bagi remaja. Karena apa? Ya penting sudah ada alat kontrasepsi kok boleh digunakan bagi pelajar. Takutnya akan menimbulkan asumsi atau penafsiran seperti itu. Nah, kalian coba teliti lebih lanjut, paham ya? Dan yang keempat yaitu fenomena kotak kosong dalam pilkada dilihat dari sistem demokrasi di Indonesia. Nah, fenomena kotak kosong ini tentu apa ya? Kalau misalnya nanti salah satu paslon itu ternyata pada proses pemilihan umumnya melawan kotak kosong dalam surat suara, tentu saja kita sebagai pemilih gitu ya tidak dapat memiliki aspirasi untuk memilih calon-calon lain selain daripada yang sudah ada, karena dia ibaratnya calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong. Kotak kosong itu maksudnya di kertas suara itu tidak ada paslon lain gitu ya, cuma ada paslon itu. Nah, itu dalam sistem demokrasi seperti apa gitu ya, karena pastikan kalau mereka sebelum dipilih ya ada perdebatan gitu ya untuk menyampaikan gagasan, ide pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan di atasnya, di tingkat atasnya. Tentu kita juga akan menilai kemampuan mereka dari sisi ide-ide, ketangkasan, kesigapan mereka bereaksi terkait dengan persoalan-persoalan di daerah ataupun di level pusat. Kita kan biasanya mendengar itu dalam sesi adu debat paslon ya. Nah, kalau misalnya cuma satu paslon aja melawan kotak kosong, tentunya kita tidak memiliki pilihan lain gitu ya, pilihan terhadap kemungkinan adanya paslon-paslon lain nih kalau tidak melawan kotak kosong. Nah, dalam sistem demokrasi itu seperti apa? Kenapa ada fenomena kotak kosong? Apa yang melatar belakangi munculnya fenomena tersebut? Nah, kalian juga bisa untuk meneliti lebih lanjut. Selanjutnya adalah terakhir. Nah, ini juga beberapa hari belakangan ini, baru 1-2 hari ini juga hangat beritanya teman-teman mahasiswa, berkaitan dengan kebebasan dari Jessica Wongso, terpidana dari kasus kopi sianida yang sempat menghebohkan publik gitu. Nah, kita tahu bahwa Jessica ini diputus pidana 20 tahun penjara ya kan. Nah, baru beberapa hari ini dia mendapatkan remisi 59 bulan, artinya 5 tahun kurang 1 bulan teman-teman, bebas bersyarat. Nah, kalau kalian nanti baca peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2022 itu kalian lihat ya, jenis-jenis remisi itu apa. Nah, biasanya remisi itu ini dianggap, kalau ditelusuri dari berita-berita, remisi yang diberikan kepada Jessica ini sangat besar, karena biasanya ya memang ada yang di bawah Jessica, ada yang 53 bulan itu juga ada, kalau tidak salah Antasari kalau tidak salah ya. Nah, alasannya kan di sini diberikan remisi ini karena Jessica sudah berkelakuan baik. Nah, kita tinjau dari aspek keadilannya seperti apa. Kalau memang hanya dasarnya adalah dia telah berkelakuan baik, bagaimana dengan terpidana lainnya yang ada di dalam tempat tahanan tersebut gitu ya? Kenapa pidana yang lain tidak mendapatkan remisi yang sama jika dasar pertimbangannya hanya pada berkelakuan baik. Nah, untuk itu coba kalian teliti lebih lanjut dengan topiknya adalah analisis yuridis Permenkumham nomor 7 tahun 2022
terhadap pemberian remisi terpidana Jessica Wongso ditinjau dari aspek keadilan hukum. Jadi kalian lihat dari sisi keadilan hukum seperti apa. Ingat ya, tujuan hukum kan ada kepastian, kemanfaatan hukum, dan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, kita bicara di sini dalam konteks keadilan hukumnya seperti apa. Nah, itu aja. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman mahasiswa karena ini sangat menarik. Isu-isunya juga masih baru, masih hangat ya, masih menjadi perbincangan di berbagai media publik. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.